Selamat pagi, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang kembali di channel Devotion from Home. Saya berdoa dan berharap Anda terus bertumbuh dalam kemerdekaan sebagai murid Kristus setiap hari dalam kehidupan Anda. Saya berharap video ini akan membantu Anda menyadari peran Anda dalam kemerdekaan dan membantu Anda melangkah dengan iman untuk menjadi pembawa berita kemerdekaan. Meskipun deklarasi kemerdekaan yang terjadi di Jakarta pada tanggal 17 Agustus 1945, berita proklamasi tidak diterima langsung dan dilaksanakan di wilayah Maluku dan Irian Barat yang merupakan satu daerah pemerintahan waktu itu, yaitu Karisidenan Ambon. Keterlambatan ini disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kedatangan tentara sekutu yang lebih awal di wilayah Maluku. Yang kedua, kondisi geografis yang terletak cukup jauh. Wilayah tersebut baru mendengarkan berita kemerdekaan pada bulan Oktober tahun 1945. Salah satu pemuda pejuang kemerdekaan yang membawa berita tersebut adalah Johannes Latuharhari bersama dengan para pemuda Maluku yang berada di Pulau Jawa. Mereka saling bahu-membahu menyebarluaskan berita kemerdekaan ini di tanah kelahiran mereka. Kisah sejarah ini mengingatkan kita kepada prinsip-prinsip rohani yang bagi setiap kita orang percaya sangat penting juga. Ada 3 hal yang kita akan pelajari bersama-sama hari ini. Pertama, berbicara tentang kemerdekaan yang sudah diproklamirkan. Yang kedua, urgensi dari kabar baik. Yang ketiga, tanggapan kita untuk memberitakan kabar baik. Saya ingin mengajak kita untuk membaca dari Lukas 4, mulai dari ayat yang ke-18. Yesus berkata, "Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang." Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan semua mata orang di dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, "Pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sewaktu Yesus mengatakan hal itu kepada orang-orang Yahudi di Nazaret, secara tidak langsung Yesus berkata kepada mereka, "Akulah Mesias yang memerdekakan kalian. Kalian sudah tidak perlu menantikan, menunggu kedatangannya. Aku sudah datang. Dan bahkan kamu mendengarkan secara langsung dengan telingamu sendiri bahwa akulah Mesias itu." Kebebasan, kelepasan, kemerdekaan dari belenggu dosa, itulah yang Mesias lakukan. Dan sesungguhnya Kristus telah membebaskan kita dari belenggu dosa, membebaskan kita dari tawanan, dan membawa kita ke dalam rahmat kasih karunia-Nya. Kita tidak perlu mencari atau bahkan menantikan lebih lama lagi. Kita tidak perlu mengupayakan kemerdekaan kita dari belenggu dosa. Sesungguhnya kita tidak akan pernah sanggup bebas dengan kekuatan kita sendiri. Itulah berita Injil, bahwa Roh Tuhan yang sesungguhnya membebaskan kita dari belenggu dan memulihkan hubungan kita dengan Tuhan. Kita perlu menerima dengan iman apa yang sudah Kristus lakukan di kayu salib bagi kita. Kita mungkin akrab dengan ayat-ayat yang barusan kita baca. Tetapi mungkin tidak terlalu akrab dengan kelanjutan
dari kisah tersebut. Ayat 22 berkata, "Dan semua orang itu membenarkan dia, dan mereka heran akan kata-kata yang indah yang diucapkannya. Lalu kata mereka, 'Bukankah ia ini anak Yusuf?' Maka berkatalah ia kepada mereka, 'Tentu kamu akan mengatakan pepatah ini kepadaku, Hai tabib, sembuhkanlah dirimu sendiri. Perbuatlah di sini juga, di tempat asalmu ini, segala yang kami dengar yang telah terjadi di Kapernaum.' Dan katanya lagi, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar, pada zaman Elia terdapat banyak perempuan janda di Israel, ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman, orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu." Apa yang Tuhan Yesus katakan sangat mengganggu mereka. Dan hal ini adalah hal yang menjadi urgensi, hal yang mendesak atau bahkan mengganggu ketentraman dan kenyamanan hati mereka. This is the urgency of the gospel. Bagi mereka yang berasal dari daerah yang sama, mungkin mereka mengenal Yesus dari sejak kecil. Dengan konteks budaya mereka saat itu, yang secara rutin mendatangi sinagog, yang umumnya pada waktu itu dari suatu komunitas lokal yang kecil yang mengenal satu sama lain. Untuk mereka, menerima Yesus sebagai Mesias berarti mereka harus merendahkan hati mereka, mereka harus mengesampingkan cara pandang mereka terhadap Yesus. Bukan Yesus yang mereka kenal dari sejak dahulu, dari latar belakang keluarganya, dari latar belakang bagaimana ia dibesarkan, tapi mereka harus melihat Yesus sebagai Mesias yang menyelamatkan, yang sudah mereka nantikan selama ini. Jika Yesus benar-benar Mesias, mereka tidak dapat memandang Yesus dengan cara yang sama lagi seperti mereka lihat sebelumnya. Urgensi atau hal yang mendesak berikutnya adalah hal ini. Bahwa di hari itu juga Yesus mengatakan bahwa Mesias bukan hanya bagi mereka orang-orang Yahudi. Sebagaimana Elia dan Elisa, nabi yang sangat mereka hormati, justru waktu itu diutus kepada bangsa yang bukan Yahudi. Sewaktu Yesus berkata demikian, Yesus tengah mendeklarasikan kepada mereka bahwa Mesias juga bagi bangsa non-Yahudi. Pembebasan terjadi bagi setiap bangsa. Dan pemberitaan kabar baik ini juga memberikan urgensi kepada mereka untuk keluar dari kenyamanan kultural, kenyamanan gaya hidup, dan banyak hal lagi. Dan mereka perlu mengambil tanggung jawab untuk memberitakan kabar ini kepada setiap bangsa. Menghubungkan kembali dengan kisah sejarah penyebaran berita kemerdekaan. Bagi Yohanes Latuhar hari waktu itu, dan para pemuda dari Maluku yang berada di Pulau Jawa, berita kemerdekaan ini memberikan urgensi kepada mereka bahwa mereka tidak dapat lagi hidup dengan cara-cara yang lama. Dan juga bahwa mereka perlu menyadari bahwa berita kemerdekaan ini
bukan hanya bagi mereka yang ada di Pulau Jawa. Mereka perlu keluar dari kenyamanan mereka dan membawa kabar ini ke kampung halaman mereka. Sekalipun harus melintasi laut, menghadapi tantangan tentara sekutu yang berusaha merampas kemerdekaan yang sudah kita miliki sebagai bangsa. Lukas 4 ayat 28. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Itu adalah tanggapan mereka. Pertanyaannya bagi kita, apakah tanggapan kita hari ini terhadap berita Injil? Sudahkah kita merendahkan hati kita dan mengakui Kristus sebagai pembebas, sebagai juru selamat, sebagai Mesias di dalam kehidupan kita? Bukan kekuatan kita, pengetahuan kita, atau intelektual kita, bahkan pencapaian dan keberhasilan kita tidak akan sanggup memberikan kebebasan di dalam kehidupan kita. Kita menerima kemerdekaan karena kasih karunia atas apa yang Kristus telah lakukan di kayu salib bagi kita. Bersediakah kita juga untuk membawa kabar baik ini kepada orang lain di sekeliling kita, atau bahkan kepada orang lain yang bagi kita tidak nyaman untuk membagikannya, atau kepada orang-orang yang berbeda konteks budaya dan latar belakang kehidupannya? Itulah urgensi dari berita Injil. 2 Korintus 5 ayat 14 dan 15 berkata, sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah membangkitkan mereka. Berita Injil memiliki urgensi bahwa kemerdekaan di dalam Kristus. Kita tidak dapat hidup dengan cara yang lama lagi, cara yang sama, dan kemerdekaan ini juga berarti kita harus membawa berita pendamaian kepada dunia. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kemerdekaan yang kami miliki di dalam Engkau, dan karena Injil, hidup kami tidak sama lagi, dan karena berita Injil, kami tidak hidup bagi diri kami sendiri lagi, tapi juga untuk membawa kabar baik ini kepada setiap orang. Karena sesungguhnya Engkau telah memerdekakan mereka juga. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa, mengucap syukur buat bangsa kami, buat kemerdekaan yang kami terima, sebagaimana diakui oleh para bapa pendiri bangsa kami, bahwa kemerdekaan kami adalah berkat rahmat-Mu, Tuhan yang penuh kuasa. Kami berdoa buat bangsa Indonesia, biar kami terus mengalami kemerdekaan dan kami mengalami kemerdekaan yang sejati dari Engkau Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya berdoa berharap Anda diberkati lewat tayangan video ini. Tuhan Yesus memberkati.